Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Thumma istawa 'alal 'arsy. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kullun yajri li ajalin musamma. Yudabbirul amr, yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Wassalatu wassalamu ala murabbi hadhil ummah Muhammadin arsalahu Rabbuna subhanahu wa ta'ala bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira la'allakum bisunnatihi taqtadun. Amma ba'du. Akhi fillah, saudaraku seiman. Hari ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada diri saya pribadi dan kepada Anda, ya akhil muslim, kalimat-kalimat yang mulia yang pernah keluar dari mulut orang-orang yang mulia, para nabi dan rasul. Kalimat-kalimat ini adalah munajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, doa mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian doa-doa tersebut diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Naml. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadikanlah saya sebagai hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepada saya, wa ala walidayya, dan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya, wa an a'mala salihan tardah, dan jadikanlah saya hamba yang senantiasa beramal saleh, wa adkhilni birahmatik, dan masukkanlah saya dengan rahmatmu fi ibadikas salihin, termasuk dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Bulan Ramadan adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan adalah taufik Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kita rasakan bahkan semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah adalah hak Allah yang wajib kita tunaikan. Karena itu banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kalimat yang kedua adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana, Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal soleh kami ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengarkan dan maha mengetahui. Doa Nabi Ibrahim dan anaknya ini disampaikan dan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka membangun Ka'bah atau meninggikan bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Kalau Nabi Ibrahim saja, ya akhi fillah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amal salehnya, bagaimana dengan kita? Khalilullah, kekasih Allah, yabni baitallah, membangun rumah Allah, bi amrillah, dengan perintah Allah, wa huwa yakhafu alla yutaqabbala min, namun beliau masih khawatir amalnya tidak diterima di sisi Allah. Bagaimana dengan kita? Bulan Ramadan begitu banyak amal soleh yang kita lakukan di dalamnya. Kita berpuasa, siam, kita salat tarawih, qiyam, kita banyak bersedekah dan berinfak dan seterusnya. Semua ini adalah amal ibadah yang kita lakukan. Namun apakah diterima atau tidak di sisi Allah, kita butuh banyak berdoa seperti Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalimat yang kedua adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salam dan bersama istrinya Hawa alaihi salam. Doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau kamu tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Mengakui kelemahan kita sebagai hamba dan kekurangan kita sebagai hamba yang lemah ini, mengakui bahwa ibadah kita tidak ada apa-apanya di depan Allah, mengakui dosa-dosa kita di depan Allah, itu adalah hak Allah. Itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Ibnu Qayyim mengatakan, di antara hak Allah yang wajib kita tunaikan dalam ibadah-ibadah kita adalah syuhudu at-taqsiru minna fihi, mengakui bahwa ibadah kita sangat kurang. Oleh karena itu, agar ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan lebih sempurna, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dibersihkan dari segala macam kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini.
perlu kita memohon ampun kepada Allah dengan mengakui kezaliman-kezaliman kita di depan Allah, mengakui kelemahan-kelemahan kita di depan Allah, dan meminta maghfirah Allah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang keempat, doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap beliau bangkit dari tidurnya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan sesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang memberikan rahmat tersebut. Doa ini adalah bagian dari usaha kita untuk bisa tetap teguh dan tegar di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan berpisah dengan kita. Di bulan Ramadan begitu kita memiliki kesungguhan dan semangat beribadah dan melakukan ketaatan-ketaatan. Namun jangan sampai ibadah-ibadah ini pergi begitu saja dan tidak membekas pada diri kita setelah kita memasuki bulan Syawal. Maka kita perlu berdoa kepada Allah agar hati kita ini tetap berada di atas hidayah dan ketaatan. Kalau Nabi SAW saja melakukan itu setiap beliau bangkit dari tidurnya, bahkan di antara doa Nabi yang juga beliau sering panjatkan kepada Allah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ummu Salamah ditanya, doa apa yang kamu sering dengarkan dari Rasulullah SAW? Beliau menyebutkan doa ini. Anas bin Malik yang lama bersama Nabi SAW sejak Nabi hijrah ke Madinah, Anas bin Malik juga mengatakan seperti itu. Kana Nabi SAW yuksiru fi du'aihi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati saya, tsabbit qalbi ala dinik, di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, jadikanlah hati saya ini selalu berpaling di atas ketaatan-ketaatan kepadamu. Dengan 4 doa ini, insya Allah kita akan menjadi pemenang di bulan suci Ramadan. Keletihan dan capek yang kita rasakan di bulan Ramadan akan hilang, namun pahala kita tetap terjaga di sisi Allah. Bukan hanya itu, bahkan semangat kita beribadah kepada Allah tetap membersamai kita setelah Ramadan meninggalkan kita. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah di sisa bulan Ramadan ini, dan kita lanjutkan dengan semangat Ramadaniyah setelah kita masuk ke bulan Syawal. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.